Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan ya yang saya sampaikan yang dengan tema ya otoritas sebuah kebenaran. Dan saudaraku sekalian, perhatikan. Ini menarik sekali karena ketika saudara mengerti ya sebuah kebenaran, maka saudara akan merasakan kuasa dari kebenaran tersebut di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ya mengerti sebuah kebenaran, maka itu kebenaran akan memampukan saudara untuk mengalami terobosan. Saudara akan dibebaskan, dimerdekakan. Dan saya percaya ketika saudara mengerti sebuah kebenaran, maka saudara bisa bertumbuh lebih di dalam Tuhan. Dan saudaraku sekalian, oleh sebab itu ini adalah sebuah kenyataan yang sangat amat penting di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mengerti kebenaran khususnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran ini akan menjadi kekuatan yang akan terus membuat kita bergerak, berjalan di dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, hari ini kembali saya mengajak saudara untuk belajar tentang sesuatu berhubungan dengan otoritas di dalam kehidupan kita. Dan tema saya minggu ini adalah mengerti otoritas atas kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, kita bersyukur, kita sungguh bersyukur karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita boleh mengerti akan dahsyatnya otoritas dalam hidup ini. Karena ketika kita mengerti dan kita bisa berjalan di bawah dan di dalam otoritas ini, maka kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita dengan cara yang sangat luar biasa. Dan saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah kunci kehidupan yang sangat penting ketika kita bisa mengerti otoritas atas kehidupan kita. Saudaraku sekalian, saya akan mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat sekaligus dan mungkin saudara bisa mencatat dan bisa mempelajarinya nanti. Kita mulai dengan kitab Yakobus pasal yang keempat ayat ke-7 bagian A atau depannya aja. Karena itu, garis bawahi, tunduklah kepada Allah. Oke, nah ayatnya pendek, menarik, tapi ada kebenaran yang luar biasa. Ayat selanjutnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-13 sampai ke-14. Depannya juga berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Di pasal yang sama, tapi di ayat ke-18, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-18, kita baca bersama, hai kamu hamba-hamba, garis bawahi, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Selanjutnya kita Roma pasal 13 ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dan yang terakhir, kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah ayat-ayat yang kita baca yang akan menjadi pengantar, menjadi dasar kita belajar mengerti mengenai hal otoritas. Saudaraku sekalian, pada saat kita membaca Alkitab, kalau saudara yang sering baca khususnya, mungkin yang sudah bolak-balik baca di Perjanjian Baru khususnya, ada beberapa ayat, sebenarnya bagi saya sih enggak beberapa tapi mungkin cukup banyak ayat yang berulang kali
itu terus muncul ya, yang kita baca sudah beberapa ayat ya saudaraku sekalian ya, ada banyak ayat yang terus menerus muncul mengenai orang Kristen itu harus mengerti dan bisa tunduk kepada otoritas ya, bisa tunduk kepada berbagai jenis otoritas. Nah saudaraku sekalian, artinya bahwa di dalam kehidupan kita itu kita tuh hidupnya bukan di bawah satu otoritas, tapi ada beberapa otoritas yang berada di atas kehidupan kita. Ya, kalau dari firman Tuhan yang kita baca, itu menemukan ada banyak otoritas, ada beberapa otoritas di mana ya kita harus menghormati, menghargai otoritas tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, apabila kita membaca kitab Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa penundukan terhadap otoritas itu merupakan perkara yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, tunduk kepada otoritas merupakan hal yang penting ya di dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tunduk kepada otoritas, maka di dalam Perjanjian Baru ya, kata tunduk ini menarik. Kata tunduk yang dipakai itu berasal dari kata Yunani ya, yaitu hupotasso ya, hupotasso. Kalau kita pecah, katanya memang tidak mengarah ke sana. Hupo itu berarti di bawah, lalu tasso itu berarti diatur ya. Tetapi saudaraku sekalian, ketika kedua kata ini digabung, maka makna secara keseluruhan ya itu artinya menaati, ya, tunduk kepada atau menundukkan diri kepada. Tetapi kata hupotasso ini, ya, hupotasso ini saudaraku sekalian, itu di dalam kitab Perjanjian Baru banyak dipakai dalam arti ya tunduk kepada Allah, ya. Jadi tunduk yang dipakai di Perjanjian Baru itu berarti tunduk kepada Allah. Dan ini menarik saudaraku sekalian. Ya, apa yang dimaksud dengan tunduk kepada Allah? Ya, sebagai orang Kristen mungkin ya ketika dibilang, tahu nggak artinya tunduk kepada Allah? Oh tahu, ya takut Tuhan, nggak boleh melanggar perintah Tuhan, mesti percaya pada Tuhan dan lain sebagainya. Itu tunduk kepada Allah. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya rindu mengajak saudara untuk melihat lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan tunduk kepada Allah. Saudaraku sekalian, tunduk kepada Allah itu adalah sebuah proses penyerahan kehendak diri kita itu kepada Allah, kepada Sang Bapa. Oke? Sebuah proses penyerahan kehendak diri kita kepada Bapa, kepada Tuhan. Ketika kita berbicara bahwa ini adalah sebuah proses, maka artinya ini adalah sesuatu yang terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Tunduk kepada Allah adalah hal yang harus terus berlangsung, harus terus ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain kita gak bisa berkata, gue udah tunduk nih sekali nih kepada Tuhan. Oh gue udah tunduk 3 bulan kepada Allah. Gue udah tunduk loh, gue udah jadi Kristen sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Gue udah tunduk 10 tahun. Gak bisa saudaraku. Itu bukan yang dimaksud dengan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah adalah sebuah proses. Jadi artinya selama saudara menjadi orang Kristen atau selama saudara hidup, saudara terus menerus untuk tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena selama saudara berjalan dalam penundukan diri kepada Allah, saudara berjalan kepada sebuah proses menyerahkan seluruh kehendak saudara itu kepada Allah. Jadi dengan kata lain, saudara gak bisa bilang gini, gue udah menyerahkan kehendak gue loh, ya kali ini gue hendak begini, gue gak mau lakukan, gue ikutin maunya Tuhan, gue udah lakukan. Gue udah menyerahkan kehendak gue loh, gue udah ikutin maunya Tuhan. Itu bukan sekali. Sekali tidak berlaku dalam arti kata tunduk kepada Allah. Ya, maksudnya tidak tercapai.
Tunduk kepada Allah adalah sebuah proses. Namanya proses, itu adalah sesuatu yang terus berlangsung, terus berlangsung, terus berlangsung dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, ketika kita berbicara menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, itu harus selalu kita lakukan. Selama kita jadi orang Kristen, selama kita hidup sebagai orang Kristen, maka kita harus selalu menyerahkan kita punya kehendak kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kita selalu belajar dan terus belajar untuk mengikuti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu namanya proses. Kita memang tidak bisa sempurna. Begitu dengar bahwa kita mesti menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, bang, langsung kita udah bisa. Besok kan kita udah bisa menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa saudaraku. Itu ada sebuah proses. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu akan menghasilkan kekuatan. Jadi saudaraku sekalian, mari saya mengajak saudara untuk belajar mengerti tentang hal tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena saat kita berbicara tentang otoritas, kita berbicara tentang ketaatan, kita berbicara mengenai penundukan diri kita. Ya, oleh sebab itu kita di bawah otoritas apa, maka kita mesti tunduk, kita mesti taat kepada otoritas tersebut. Saudaraku sekalian perhatikan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia, saya percaya saudaraku, kita masing-masing itu pasti memiliki kehendak di dalam diri kita. Amin saudaraku. Saudara pasti punya keinginan untuk melakukan ini dan melakukan itu di dalam diri saudara. Dan seringkali ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya seturut dengan kemauan kita. Perhatikan, ini adalah hal yang tanda kutip wajar, umum, seolah-olah natural dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saat ini atau dari dulu kita sudah terbiasa. Dan kebiasaan itu telah terbentuk. Shape-nya sudah ada, bentuknya sudah ada. Itu setiap kali saudara mau memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, itu selalu secara spontanitas, otomatis keluar dari diri saudara atas dorongan, keinginan, kemauan dalam diri saudara. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu, saudara lakukan begitu. Kenapa? Karena saudara hidup seturut dengan kehendak saudara sendiri. Tapi ketika kita belajar mengenai pendudukan diri kita kepada otoritas, khususnya ketika kita belajar tunduk kepada Allah, maka kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen hampir tidak pernah bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Misalnya, saya boleh melakukan ini enggak ya? Saya boleh pergi ke sana enggak ya? Saya boleh mengatakan ini atau mengucapkan ini enggak ya? Dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, hampir semua orang Kristen tidak pernah melakukan perkara ini. Kenapa? Karena kita hidup berdasarkan kehendak kita. Karena kita hidup berdasarkan kehendak kita, maunya kita, maka semua tindakan-tindakan yang mengalir keluar, yang dimanifestasikan dari diri kita, itu semua berasal dari kemauan, berasal dari keinginan kita. Karena kita hidup berdasarkan kehendak kita. Tetapi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tunduk kepada Allah, ketika kita berbicara tentang penyerahan kehendak kita kepada Allah, maka kita perlu belajar bahwa ketika kita ingin melakukan ini, kita mesti coba tanya Tuhan, kira-kira boleh enggak? Mau pergi ke sana kira-kira boleh enggak? Mau mengucapkan ini kira-kira berkenan enggak? Memuliakan nama Tuhan enggak? Nah, itu namanya menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Karena saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita harus menjadi berkat. Tapi berapa banyak dari perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita tanpa kita sadari. Namanya tanpa disadari kan biasanya nggak merasa bersalah saudaraku. Karena tanpa disadari. Kalau tanpa disadari pasti kita tidak merasa bersalah. Tanpa disadari mungkin kita punya perilaku, perbuatan kita
tidak berkenan kepada Tuhan dan bisa melukai orang lain, menyakiti orang lain. Mungkin perkataan kita nggak sengaja menyakiti, ya mungkin perbuatan kita, sikap kita nggak sengaja menyakiti orang atau tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak merasa apapun. Karena kita merasa bahwa aku nggak sengaja. Tapi saudaraku sekalian, kita kembali. Mari kita belajar. Saat kita bicara tentang menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Saat kita bicara tentang tunduk kepada Allah. Maka kita perlu mengerti bahwa kita harus memulai segala sesuatu dari Allah. Karena memang segala sesuatu adalah awalnya dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Misalnya seperti ini, contoh. Kita bicara tentang penyandang otoritas. Kita bicara tentang, ya sekarang banyak anak muda, saudaraku sekalian. Contoh anak muda yang masih single, jomblo lah. Saudaraku sekalian, waktu ya saudara yang masih single, yang masih jomblo, pingin punya pasangan hidup. Saudaraku sekalian, kalau saudara rindu untuk menyerahkan kehendak saudara kepada Tuhan, harusnya saudara berdoa. Tuhan, ya kira-kira siapa pasangan hidup saya? Atau pasangan hidup saya itu seperti apa? Oh Tuhan, tolong singkapkan ya pasangan hidup saya. Nah saudaraku sekalian, apakah saudara melakukan ini sebelum saudara punya pasangan? Atau ketika saudara melihat ya seorang wanita, saudara suka sifatnya, saudara suka gayanya, saudara suka karakternya, saudara suka rambutnya, pokoknya sesuatu yang saudara lihat, saudara suka. Lalu saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa. Oh Tuhan, ya aku berdoa ya untuk si A ini, untuk si B ini, ya contoh. Tuhan, apakah dia adalah pasangan hidup saya? Saudara sudah suka dulu, setelah suka saudara mulai berdoa dan mendoakan dia. Nah saudaraku sekalian perhatikan, yang pertama itu adalah menyerahkan ya kehendak saudara kepada Tuhan. Tapi kalau saudara sudah suka, lalu saudara doakan tanya Tuhan, apakah Tuhan benar ini pasanganku? Itu bukan sesuai kehendak Tuhan saudaraku, itu sesuai kehendak diri saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara mau berdoa untuk pasangan hidup, jangan suka dulu. Kalau saudara suka dulu baru saudara berdoa, nggak akan objektif saudaraku. Nggak akan objektif. Ya, oleh sebab itu, ini contoh. Ketika kita berbicara mengenai menyerahkan kehendak kita, ya untuk Anda yang mencari pasangan hidup, doa dulu, jangan cari dulu saudaraku. Ya, oke, contoh yang lain. Ya, saudara mungkin ya pingin join bisnis dengan orang tiba-tiba dapat tawaran, mau nggak tuh kita punya, lihat nih bisnis, mulai dipresentasikan di bisnis begini, gini. Ya, nah saudaraku sekalian, sebelum saudara buat keputusan, coba saudara datang kepada Tuhan. Ya, kalau saudara rindu kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dipimpin kehendak Tuhan, ya, dan menyerahkan kehendak saudara kepada Tuhan, saudara doa, tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak nih aku join? Ya, boleh nggak ya aku benar-benar investasi di bisnis yang ditawarkan? Saudara tanya kepada Tuhan, itu artinya saudara menyerahkan kehendak saudara kepada Tuhan. Atau ketika saudara mau mulai bisnis. Nah saudaraku sekalian, wah seringkali kita wah ini lagi nge-booming nih, lagi viral nih bisnisnya. Wah di mana-mana tuh banyak orang tuh pokoknya setiap kali dibuka ramai. Saudaraku sekalian, ya perhatikan, apakah kita melihat, kita tertarik, lalu kita ingin memulai bisnis seperti itu? Atau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku sebuah bisnis yang sesuai dengan kemampuanku, bidangku. Atau Tuhan berikan sebuah bisnis yang benar-benar bisa ya menjadi berkat bagi saya, bagi keluarga saya, bagi masa depan saya. Ya, dan bisa saya pakai itu melayani Tuhan. Apakah saudara berdoa seperti ini? Banyak orang melihat, ramai, ini bisnis kayaknya menjanjikan. Saudaraku sekalian, saudara pernah meriset umur sebuah bisnis atau enggak ketika saudara ingin memulai sebuah bisnis? Kira-kira ini bisnis bisa bertahan berapa lama? Pernah nggak saudara meriset seperti begitu? Banyak orang memulai bisnis nggak pernah meriset umur bisnis saudaraku. Ya, mungkin ya pendidikan ekonomi kita berbeda dengan background yang berbeda. Nah, tapi karena bidang saya ada riset, ya, saya kuliah di ekonomi bidangnya riset, skrip saya riset, semua saya adalah bersifat metodologi penelitian, maka
Kita belajar banyak tentang hal seperti ini. Ya, tetapi saudaraku sekalian, saya tidak pernah mengandalkan apa yang menjadi dasar pengetahuan saya, tapi saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu mari, ya, ketika kita bicara ya, hal seperti ini, apakah kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan? Mau sekolah, lulus SMA, mau sekolah. Saudaraku sekalian, pernahkah saudara berdoa, Tuhan, ya sekolah mana yang cocok untuk saya? Kampus mana? Universitas mana? Saya mesti kuliah kemana yang cocok dengan saya? Pernahkah saudara berdoa minta Tuhan yang tunjukkan? Karena saya selalu percaya kalau Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang arahkan, itu pasti yang terbaik untuk saudara. Amin. Ya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Mengingat ya bahwa kita manusia, kita punya salah satu sifat dalam diri kita, ya. Ini adalah sifat pemberontak. Maka hidup dalam penundukan diri dan ketaatan terhadap otoritas itu merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah. Ini adalah sebuah tantangan yang besar saudaraku sekalian. Amin. Ya. Kalau kita jujur-jujur, kita periksa-periksa diri kita, mari kita buat pengakuan kepada diri kita sendirilah, jujur. Bahwa benar dalam diri kita ada sifat pemberontak. Ya, itu sifat warisan dari nenek moyang kita saudaraku. Ya, sifat pemberontak. Ya, nah perhatikan, kalau kita setiap dari kita punya sifat pemberontakan, ya kadang-kadang kan sifatnya ada yang ketara, ada yang enggak. Nah, tapi sifat itu ada dalam diri kita. Nah, kalau saudara setiap kita punya sifat pemberontak untuk, untuk bisa hidup di dalam pendudukan diri dan ketaatan terhadap sebuah otoritas di atas kita, itu berat loh saudara, susah. Ya, dan perhatikan saudaraku sekalian, sifat pemberontak yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya sangat mudah membuat kita itu terjebak dalam pembangkangan terbuka terhadap otoritas. Dengarkan baik-baik. Sifat pemberontak yang ada dalam diri setiap kita, ya, itu akan sangat mudah membuat kita terjebak dalam pembangkangan secara terbuka kepada otoritas. Saudaraku sekalian, oke, saya berikan contoh gini. Sebagai anak, pernah nggak saudara membangkang sama orang tua? Pernah. Sebagai karyawan, saudara pernah berontak nggak sama bos atau kebijakan perusahaan? Walaupun nggak diungkapkan dalam hati pasti dong, bawa tahan ya. Istri pernah berontak nggak sama suami? Suami pernah berontak nggak sama istri? Pernah. Ya. Murid, Anda yang sebagai murid pernah nggak berontak sama sekolah, guru, dan lainnya? Saya rasa pernah. Ya, sebelum saya bertobat, saya merupakan bersama beberapa teman merupakan penggerak demo di kampus. SKS naik, demo. Pokoknya yang naik uang sekolah, apa yang naik, demo. Ya, ini nggak turun kebijakan, demo. Selalu kita semprotin itu kampus dan lainnya. Itu dulu sebelum saya bertobat. Ya, itu saudaraku sekalian. Atau saudara jadi jemaat, saudara jadi pelayan. Pernah berontak nggak? Hanya Tuhan yang tahu. Pendeta nggak tahu, gembala nggak tahu, Tuhan tahu kok saudaraku. Oke, nah kenapa bisa demikian? Karena dalam diri kita ada sifat pemberontak. Dan sadar nggak sadar, ya kita nggak ngerti ini sifat pemberontak ini, itu benar-benar bisa menjadi jalan yang sangat mulus, ya membuat kita itu masuk dalam jebakan membangkang. Oke, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita tuh hidup di bawah beberapa aspek otoritas. Oke, kita mulai dengan otoritas yang pertama, otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu ya otoritas Allah. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, saat kita berbicara tentang otoritas Allah ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka seringkali ya kita perlu mengerti bahwa otoritas ini itu mencakup semua sumber utama dari segala otoritas yang ada yang diberikan kepada manusia
ya diberikan kepada berbagai sumber untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, saat kita berbicara mengenai otoritas Allah, artinya semua otoritas yang ada dalam hidup ini adalah di bawah otoritas Allah. Ya, dan semua yang ada di dalam dunia ini, dalam hidup ini punya otoritas itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, jadi saudaraku sekalian, pokoknya saudara lihat contoh pemerintah lah, akan kita bahas kemudian mungkin lembaga-lembaga atau mungkin sekolah, keluarga, tempat kerja, semuanya pimpinan-pimpinan, orang-orang yang dipercayakan, dikasih otoritas itu berasal daripada Allah. Jadi kita perlu mengerti ini terlebih dahulu. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai otoritas Allah atau otoritasnya Tuhan, maka sebagai orang Kristen kita harus mengerti untuk bisa tunduk dan taat 100% kepada otoritas tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa sebagai orang Kristen kita tunduk dan taat penuh kepada perintah dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mesti sungguh-sungguh loh, nggak bisa setengah-setengah. Ya, ketika kita bicara taat kepada otoritas Allah, nggak bisa setengah-setengah, mesti sungguh-sungguh. Ya, kita taat penuh 100% kepada semua perintah dan ketetapan yang diajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Dari sekalian, Alkitab yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara dengar, itu semua merupakan perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara otoritas Allah, perhatikan, kita tidak bisa memilih loh saudaraku. Ya, ini perintah atau ini ketetapan saya mau jalani, saya mau lakukan dalam kehidupan saya. Yang ini saya nggak mau. Nggak bisa saudaraku sekalian. Ketika perintah atau ketetapan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka bagian kita adalah melaksanakan itu perintah dan itu ketetapan dengan semaksimal mungkin. Itu bagian kita, itu tanggung jawab kita. Karena ketika kita berbicara mengenai otoritas daripada Allah, kita tidak boleh menentukan dan kita nggak boleh menetapkan saudaraku sekalian perintah atau ketetapan mana yang aku mau tunduk, aku mau taat. Nggak bisa saudaraku sekalian. Kita tidak punya hak untuk menentukan perintah atau ketetapan mana yang kita mau taati atau kita mau tunduk. Kenapa? Karena kita bukan pemilik otoritas. Ini yang orang Kristen mesti sadari dengan benar. Karena kita bukan pemilik otoritas. Jadi kita nggak bisa bilang ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan, saya nggak mau taati, nggak cocok dengan saya. Saya nggak mau ikutin. Kenapa? Nggak sesuai dengan saya. Maunya saya bukan begitu. Masa itu firman bilang begitu? Nggak bisa saudaraku. Kita tidak bisa memakai dasar untung rugi. Ketika sebuah perintah, sebuah ketetapan Tuhan itu sampai dalam kehidupan kita. Nggak bisa begitu. Kita tidak bisa memakai sistem tawar-menawar ketika kita berbicara tentang otoritas Allah. Ketika sebuah perintah, sebuah ketetapan itu datang kepada kita, nggak bisa kita tawar. Emang pasar saudaraku, nggak bisa kita tawar. Tuhan, inilah nggak usah lah, beginilah. Yang lain, Tuhan berikan perintah lain, Tuhan berikan ketetapan. Nggak bisa saudaraku. Kalau namanya otoritas itu sifatnya mutlak saudaraku. Seperti minggu lalu saya bicara kebenaran. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Kebenaran gak ada yang setengah benar. Namanya kebenaran dia 100% benarnya. Gak ada 99, itu kebenaran itu 99 itu kebenaran yang gak bisa. Namanya kebenaran dia mesti mutlak 100%. Sama dengan ini. Otoritas daripada Allah. Otoritas Allah itu sifatnya juga mutlak. Nggak bisa kita tawar saudaraku sekalian, nggak bisa. Nah, kita perlu mengerti. Perintah dan ketetapan Tuhan adalah sebuah hukum yang tidak boleh kita abaikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini berkaitan erat dengan kehidupan kita di bumi dan di sorga nanti saudaraku sekalian. Maksudnya seperti ini. Kalau saudara bisa taat, tunduk dan taat kepada perintah dan ketetapan Tuhan selama hidup di bumi, saudara akan diberkati. Saudara akan diberkati. Tapi ketika saudara memberontak, mungkin saudara berkata, gua gak memberontak. Gua hanya gak taat aja, gak tunduk aja. Gua hanya gak terima itu firman.
Saudaraku sekali, ketika saudara nggak bisa tunduk, nggak bisa taat, nggak bisa nerima itu firman di hadapan Tuhan, saudara memberontak. Itu pemberontak bagi Tuhan. Perhatikan bangsa Israel, saudaraku sekali. Ketika Tuhan memberikan perintah, mereka memberontak sama Tuhan, mereka melawan, mereka protes, mereka komplain, mereka sungguh-sungguh. Di mata Tuhan itu pemberontakan. Oleh sebab itu nggak heran, Tuhan berikan mereka hukuman. Generasi pertama dewasa keluar dari Mesir, nggak satu pun boleh masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah Kanaan. Tuhan hukum mereka, nggak boleh masuk. Semua dewasa generasi pertama habis di padang gurun. Kenapa? Memberontak, membangkang terhadap perintah Tuhan. Saudaraku sekalian sama. Ketika saudara nggak bisa terima itu perintah Tuhan, saudara berkata nggak mungkin gua lakukan itu firman, nggak cocok. Aduh kok berat tuh firman. Lalu saudara nggak mau melakukan, nggak mau terima. Saudara sadar nggak? Kalau di mata Tuhan, saudara tuh memberontak. Di mata Tuhan saudara membangkang. Karena itu saudaraku sekalian, kita nggak boleh main-main. Nggak boleh anggap remeh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin saudara berkata nggak ada efek kok sekarang, gue mah oke fine aja. Benar nggak ada efek, nanti tuh efeknya. Ya. Karena kalau Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan pasti akan menggenapi. Kalau dia sudah memberikan perintah, selalu ada konsekuensinya. Pasti saudaraku, nggak boleh bilang sekarang nggak ada efek. Nggak ada efek di bumi, ada efek di sorga saudaraku. Nggak ada efek di sekarang, jangan sampai nanti malaikat berkata, aku nggak mengenal engkau. Tuhan berkata, gua tidak mengenal engkau. Penjala dari hadapanku. Kenapa? Karena nggak hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak saudara. Hidup suka-suka maunya saudara. Kalau saudara di bumi ini hidup suka-suka saudara, semau ya, gue dan lain sebagainya. Lalu saudara ngeklaim punya jatah di sorga. Nggak bisa saudaraku, keputusan bukan di tangan saudara. Keputusan di tangan Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan ketetapan. Perintah Tuhan nggak bisa diabaikan. Saudara nggak bisa berkata, nggak apa-apa masa bodoh cuek. Nggak masalah. Mau cuek mau masa bodoh sekarang terus semua perintah Tuhan, semua ketetapan Tuhan nggak masalah. Asal saudara terima konsekuensinya, nggak boleh protes nanti. Karena hukum Tuhan itu akan terus berlaku. Hukum Tuhan nggak pernah gugur. Dan Tuhan nggak pernah lalai dengan hukumnya kok. Sebagaimana dia nggak pernah lalai dengan janjinya, dia nggak pernah lalai dengan hukumnya. Karena itu saudaraku sekalian, mengapa Tuhan berkata, dia kudus. Dia kudus. Karena ditanya, siapa namamu? Namaku adalah Kudus. Artinya apa saudaraku? Genuine, murni. Apapun yang dia katakan, dia akan lakukan. Apapun dia putuskan, dia akan laksanakan. Itu maksud daripada kekudusan daripada Allah. Tidak ada cacat. Firmannya nggak cacat. Janjinya nggak cacat. Perintahnya nggak cacat. Ketetapannya nggak cacat. Jangan main-main saudaraku. Ya, kita kembali. Oleh sebab itu saudaraku, saya rindu. Saudara mengerti untuk bisa tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan dalam kehidupan ya saudara. Amin. Ya, jadi saya rindu saudara diberkati. Bukan saja di bumi, khususnya di sorga saudaraku. Kenapa? Waktu Tuhan makin dekat loh. Ya, banyak sekali janji-janji dan tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Banyak hal sudah mulai tersingkap, saudara sadar atau enggak. Ya. Enggak tepat saya jelaskan sekarang karena berhubungan dengan akhir zaman. Dan melibatkan banyak sekali hal yang ada di dalam dunia termasuk politik. Ya, tapi yang paling penting adalah saudara persiapkan diri saudara sebaik mungkin. Supaya pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudara itu ya berada dalam anugerah Tuhan. Artinya ketika Tuhan ya pengangkatan terjadi, saudara terangkat. Ya itu yang paling penting. Kita nggak tahu kapan pengangkatan terjadi, tapi seperti yang saya sudah sampaikan dari tahun lalu, ya saya selalu berkata kenapa kita tidak bahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Karena Yesus pasti datang kembali kedua kali. Nggak perlu dibahas. Pasti, sesuatu yang pasti kita nggak perlu ributkan. Sudah pasti kok, kita tinggal percaya aja. Oke, nah yang paling penting adalah pengangkatan. Karena pengangkatan berada di depan dari semuanya. Pengangkatan ada di depan dari kedatangan Tuhan Yesus, masa 1000 tahun dan penghakiman dan lain sebagainya. Pengangkatan di depan. Karena itu kita fokus kepada pengangkatan. Amin. Ya, fokus kepada apa yang paling awal yang akan kita alami. Karena itu siapkan diri kita untuk selalu siap terangkat kapanpun pengangkatan itu terjadi. Amin. Oke, selanjutnya saya ajak saudara untuk melihat ya otoritas lain yang harus kita taati. Ya, otoritas ini adalah ya mungkin adalah lembaga wali atau orang yang ada di dalam dunia ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Perhatikan saudaraku sekalian 1 Petrus pasal yang kedua ke-13. Ya, saya ajak saudara untuk kembali ke ayat tersebut. Kenapa? Karena ada satu hal yang menarik. Ya, perhatikan kata karena Allah. Oke? Nah, kata ini sederhana karena Allah. Ya, walaupun sederhana tapi kata ini merupakan manifestasi utama dari hidup kita sebagai orang Kristen yang merupakan wakil daripada Tuhan di dunia ini, saudaraku sekalian. Kita sadari ataupun tidak, kita suka atau tidak, saudaraku sekalian, hidup kita itu diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Cara kita hidup, gaya hidup kita, ya semuanya itu menjadi perhatian orang-orang di sekitar kita. Ya, nah ayat ini 1 Petrus pasal 2:13 menegaskan kita harus tunduk kepada manusia. Wow. Harusnya mungkin banyak orang bisa berkata nggak bisa. Harusnya kan gue mesti tunduk kepada Allah. Itu yang benar, Alkitab bilang begitu. Sama. Saudara mesti tunduk kepada manusia, itu juga kata Alkitab. 1 Petrus 2:13 ya mengatakan bahwa kita mesti tunduk kepada manusia. Mengapa? Mengapa kita harus tunduk kepada manusia? Oh gampang, karena firman Tuhan. Enggak saudaraku. Ada yang saudara perlu melihat lebih jauh. Ya, jawabannya mungkin mengejutkan tapi juga menarik. Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus bilang bahwa kita tuh harus tunduk demi Tuhan. Karena Allah. Tunduklah kepada, perhatikan. Jadi artinya hari ini kita tunduk kepada otoritas yang ada di dalam dunia ini. Bisa aja itu kita punya bos, kita punya guru, dosen, kita punya orang tua, kita punya suami, ya, kita punya pendeta, gembala, kita punya ya siapalah. Saudaraku sekalian, kita mesti tunduk kepada mereka karena Allah, demi Allah, saudaraku sekalian. Ya. Ini kata Paulus, oleh sebab itu ketika saya membaca, saya merenungkan, saya kaget juga ya. Ya, kenapa? Pendudukan terhadap otoritas manusia itu dilakukan demi Tuhan. Karena Tuhan. Waduh, saya berpikir kira-kira bagaimana ketatan kita kepada mereka menerima otoritas itu akan membawa manfaat bagi Tuhan. Ya. Ketatan kita kepada otoritas atau pemimpin yang ada dalam kehidupan kita itu bisa bermanfaat bagi Tuhan. Saudaraku sekalian, untuk memahami hal ini, maka kita perlu mengerti mengenai proses pendelegasian otoritas oleh Allah kepada manusia. Saya bercontoh mulai dengan pemerintah, otoritas pemerintah. Saudara, kalau kita kembali kepada Roma pasal 13, 1 Petrus pasal yang kedua, Allah lah yang pertama-tama mendirikan ya pemerintahan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, itu sebabnya orang Kristen dipanggil untuk menghormati dan berdoa bagi raja, ya firman Tuhan bilang apa? Bayar pajak ya, dan tunduk sebisa mungkin kepada penguasa dalam segala hal. Karena penguasa ditetapkan oleh Allah, ya serta menerima pendelegasian otoritas daripada Allah. Itu kata firman Tuhan yang kita baca. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar hari ini. Ya, kalau pemerintah bilang kita mesti bayar pajak, mari bayar pajak. Ya, kita nggak boleh. Ya, kita bisa, bayar pajak. Ya, mencoba untuk nggak perlu bayar pajak. Dulu mungkin bisa, tapi sekarang harusnya peraturan semakin ketat. Semua orang itu dipaksa dan menjadi terpaksa untuk bayar pajak. Tapi memang bayar pajak
Ya, saya berkata mari jangan terpaksa membayar pajak. Jangan merasa berat membayar pajak. Kenapa? Karena Alkitab sudah pesan, Alkitab sudah kasih tahu. Ya mungkin saudara waktu baca kelewat doang, jadi nggak kebaca ini. Tapi sekarang kita sudah baca, ya dikatakan bahwa ya kita mesti bayar pajak. Mari kita belajar bayar pajak, saudaraku sekalian. Ya, sebagai orang Kristen kita belajar untuk membayar pajak dengan benar dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan otoritas itu kepada pemerintah. Saat kita taat kepada peraturan pemerintah, itu sama dengan kita taat kepada Tuhan. Karena mereka mendapat otoritas dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya jangan pusing. Ya, waduh itu gue bayar pajak begini-gini, urusan panjang ini, jangan pusing. Atau nanti pajak nggak tahu pakai kemana, dikorupsi, nggak usah pusing. Kerjakan bagian saudara. Ya, jadi itu jauh lebih penting. Atau kita mesti taat kepada pemerintah. Ya, mungkin ada banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, mungkin tidak bisa memuaskan saudara. Ya, tapi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah kita taat kepada otoritas pemerintah. Amin saudaraku. Ya, jadi ini kita bicara tentang ya otoritas dalam dunia ini, tentang manusia di mana kita perlu taat. Ya, selain itu saudaraku sekalian perhatikan dalam 1 Petrus pasal 2:14, Ibrani 13:17 dikatakan apa? Kita harus tunduk, kita harus taat kepada wali. Ya, kita harus taat kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bisa aja orang tua kita, guru kita atau dosen kita, atasan kita atau bos kita, ya, atau dalam gereja gembala sidang atau pendeta saudara, ya. Kenapa? Karena Tuhan telah mendelegasikan otoritas kepada mereka. Saya berikan contoh lah, ya, otoritas orang tua, ya, otoritas orang tua sebagai anak, saudaraku sekalian, kita punya bagian kita punya tugas kita gitu, kita mesti taat, tunduk kepada orang tua kita. Efesus 6 ayat 1 ya sampai 3 saudara catat saudaraku ya. Nah, jadi kitab Efesus pasal 1 ayat 3 saya bacakan saja untuk saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Catat, baca baik-baik nanti di rumah. Oke, sangat jelas. Ya, pasal 6 ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua. Jadi sebagai anak kita mesti bisa taat kepada orang tua kita. Tapi kenyataan atau masa sekarang ini menjadi tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak sulit sekali patuh, taat tunduk kepada orang tua. Saudaraku sekalian, perhatikan contoh ketika orang tua saudara yang meminta saudara melakukan sesuatu, berapa banyak daripada saudara yang memprioritaskan kepentingan orang tua saudara di atas kepentingan diri sendiri. Kenyataan mengatakan banyak anak-anak berkata, nanti, tanya, tunggu. Kenapa? Karena masalah prioritas kepentingan. Ya, sebagai anak seringkali kita akan mencoba mengutamakan kita punya kepentingan. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang otoritas orang tua, maka kepentingan orang tua harus berada di atas kepentingan anak. Ketika orang tua saudara meminta saudara melakukan sesuatu, saudara mesti mengutamakan apa yang orang tua saudara minta saudara lakukan. Kenapa? Karena kita mesti belajar untuk hidup di dalam penundukan diri dan ketaatan kepada otoritas orang tua kita. Nggak bisa. Kita berkata, tunggu pokoknya yang penting gue beresin. Nggak salah, tetapi masalahnya di hadapan Tuhan salah. Kita di bawah otoritas orang tua, kita mesti taat kepada orang tua kita. Ketika saudara berkata nanti, tunggu, saudara mengutamakan kepentingan saudara terlebih dahulu, maka saudara nggak sadar. Itu adalah sebuah bentuk pemberontakan walaupun tidak terlihat secara langsung.
Pemberontakan terhadap otoritas orang tua. Pemberontakan terhadap otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua. Nah, saudara berkata, nah bagaimana kalau gua punya itu urgent banget? Coba saudara perhatikan. Bagaimana saudara mengatur prioritas kepentingan. Itu penting. Karena itu saudaraku sekalian, ini adalah hal-hal sederhana. Tetapi ya ini akan membawa sebuah dampak yang sangat luar biasa. Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen diajar untuk menghormati dan mentaati otoritas duniawi. Anak-anak diperintahkan untuk menghormati orang tua mereka. Ini Efesus 6 ayat 1 itu perintah saudaraku. Bukan himbauan tapi perintah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ini perintah. Nah, jadi hari ini saudara yang jadi anak, sudah belajar mengerti ini. Kalau saudara hidup dalam ketaatan kepada orang tua, perhatikan ada janji loh untuk saudara. Ada janji untuk saudara. Ini janji Tuhan loh. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu loh. Ya, di dunia ini, di bumi ini, botemi ya tuh. Saudaraku sekalian. Jadi oleh sebab itu mari belajar. Jangan berkata, aduh, gue punya orang tua nggak update, ya, dia punya otak, naunya sudah mentok, mandek. Aduh, dia nggak tahu apa-apa loh orang tua saya. Jadi orang tua saya mesti dengar saya. Saudaraku sekalian, berapa banyak kita pernah ngomong seperti ini kepada orang tua kita, membicarakan hal ini dengan teman kita atau terpikir atau punya pikiran seperti ini. Saudaraku sekalian, terlepas saudara lebih pintar, lebih tahu, lebih pandai, lebih cerdas, lebih hebat dari orang tua saudara. Prinsipnya satu, ketaatan adalah ketaatan. Terlepas saudara punya kemampuan lebih daripada orang tua saudara, prinsip saudara harus taat pada orang tua, tetap itu hal yang utama. Di mata Tuhan, itu karena urusannya sama Tuhan. Bukan urusan sama dunia, urusan sama Tuhan. Kalau lu taat, Tuhan bilang apa? Engkau akan berbahagia di bumi. Dan umurmu panjang. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ini adalah otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita harus belajar untuk mentaatinya. Oke? Saudaraku sekalian. Pernah ada satu orang berkata pada saya soal penundukan diri. Ya pernah boksu. Kan ayat firman Tuhan bilang bahwa istri mesti tunduk pada suami. Saya bilang, ya itu firman ada bilang. Rasul Paulus ada terus begitu. Berarti istri saya mesti taat pada saya dong boksu, mesti tunduk. Saya bilang betul. Tapi saya berkata mari kita kembali kepada penciptaan, kejadian. Kenapa? Saya berkata ingat gak? Sebenarnya waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan mereka setara. Awalnya Tuhan ciptakan mereka setara. Ya. Lalu karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan menghukum wanita itu. Tapi pada awalnya nggak begitu. Ya, nggak begitu. Nah, lalu itu yang pertama. Ya, jadi suami dan istri laki perempuan itu setara loh saudaraku, saya bilang. Dia lihat begini. Dan Alkitab bilang, iya, dengarkan dulu. Ya, memang ya firman itu bilang, hai istri tunduklah pada suami, tetapi jangan lupa lanjutannya, hai suami-suami kasihilah istrimu. Saya berkata, kalau istri sudah bisa merasakan kasih suami, istri pasti tunduk. Kalau istri merasakan rasa aman, ya dari suami dia pasti tunduk, pasti taat. Jadi jangan nuntut istri tunduk dulu kalau lu belum kasih istri lu. Istri kalau belum merasa benar-benar merasa dikasihi, jangan suami nggak boleh nuntut tuh, lu mesti tunduk lu, nggak boleh. Jadi perhatikan itu ayat jangan dipisah-pisah saya bilang, lu jangan ambil sebagian-sebagian. Jadi saudariku sekalian, ya oleh sebab itu saya nggak bahas mengenai otoritas dalam keluarga karena pembahasannya berbeda. Ya, nah jadi otoritas dalam keluarga orang tua ya kita belajar. Lalu
Otoritas, satu lagi saya kasih contoh, karena memang ini yang kita lakukan setiap minggu, otoritas gereja karena kita Kristen. Saudaraku sekalian perhatikan, Tuhan memberikan otoritas kepada gereja. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam kehidupan Kristen, gereja itu memiliki otoritas terutama dalam hal pengajaran. Ya, pengajaran dalam hal liturgi, sakramen, dalam hal pengawasan kehidupan ya rohani jemaat. Jadi saudaraku sekalian, gereja Tuhan kasih otoritas seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Artinya ya gereja berhak untuk ya memperhatikan soal pengajaran. Ya, jadi pengajaran yang diberikan mesti tepat. Ya, hamba Tuhan datang ngajar juga mesti terbukti ya, dan benar-benar hidup mereka itu teruji. Ya, jadi kita memperhatikan kita punya hak untuk menentukan pengajaran. Ya, lalu pengajaran diberikan kepada jemaat. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan ya pertumbuhan rohani jemaat. Nah, perhatikan ya otoritas gereja itu juga berhubungan erat dengan ya peraturan-peraturan dalam ibadah, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau tidak ada ya peraturan ya misalnya sebuah gereja nggak punya peraturan, maka itu gereja akan kacau. Semua orang boleh ngatur, ya, semua orang boleh begini begitu, ya. Masalahnya Tuhan kasih otoritas ke siapa? Tuhan kasih otoritas ke gereja, Tuhan kasih otoritas kepada gembala. Nah, jadi gereja gembala yang berhak untuk mengatur, ya. Kalau semua berhak mengatur akan jadi kacau. Semua orang berkata, waduh. Saya mau ini, saya mau itu. Berapa banyak pendapat dan itu akan kacau. Saudaraku sekalian, gereja punya peraturan. Yang boleh melayani, contoh mesti udah dibaptis, udah mesti tertanam, udah jadi jemaat, itu peraturan. Ya. Jadi yang boleh diberkati di dalam gereja, ya harus begini, harus begitu, itu peraturan. Itu otoritas gereja. Ya. Atau contoh, gereja menetapkan jam ibadah, ya. Saudaraku sekalian, contoh gereja tetapkan jam ibadah jam 8.30 kebaktian pertama, jam 11 kebaktian kedua. Saudara gak bisa berkata, gue mau ibadah jam 4 sore. Gak bisa saudaraku sekalian. Ya, itu kalau saudara, kita ada gereja punya peraturan, ibadah pertama jam 8.30, ibadah kedua jam 11. Saudara kalau datang jam 4 sore karena mau ibadah, itu saudara mimpin pujian sendiri, saudara baca Alkitab sendiri, saudara doa sendiri, saudara khotbah sendiri, lalu saudara pulang kasih persembahan sendiri. Kalau memang begitu. Ya, nggak bisa. Kalau gereja peraturannya ibadah jam 8.30, datang jam 8.30. Kalau ibadah jam 11, datang jam 11. Jangan ibadah jam 11, saudara datang jam 12. Atau lebih tepat datang jam 12.15. Kenapa? Gam-gam liau-liau. Kasih persembahan pulang, gue udah ibadah. Nggak bisa begitu saudaraku. Ada peraturannya. Ya. Kalau ibadah jam berapa, datang jam berapa. Nggak boleh suka-suka saudara. Itu peraturan, itu otoritas yang Tuhan berikan pada gereja. Ya. Jadi contohnya gereja ada ibadah hari Minggu, hari Sabtu. Saudara nggak bisa berkata, hari Kamis gue mau ibadah. Datang ke gereja, tolong ya saya mau ibadah, ayo gereja adakan ibadah untuk saya. Nggak bisa saudaraku, gereja ada aturan. Ya, karena ada otoritas daripada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku sekalian perhatikan. Kalau saudara mengerti tentang pendelegasian otoritas dari Tuhan, maka saudara harus belajar taat kepada otoritas di dalam dunia ini. Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan bilang gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi artinya semua otoritas itu ada di tangan Tuhan. Ya, ada di tangan Tuhan. Di bumi maupun di sorga itu di tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mendelegasikan, Tuhan memberikan otoritasnya kepada siapa, maka kepada dialah kita mesti tunduk, kepada dialah kita mesti taat. Jika tidak ada ya, atau mengatakan tidak ada penguasa, tidak ada wali, tidak ada orang yang memiliki otoritas kecuali yang telah Tuhan delegasikan, ya, kecuali yang telah Tuhan berikan kepada dia. Ya, kenapa? Karena Kristus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, jadi saudaraku sekarang perhatikan ketidaktaatan terhadap perintah-perintah dari otoritas di atas kita di dunia ini,
Ya, itu sama dengan ketidaktaatan kita terhadap Tuhan. Karena para penerima otoritas, para penguasa, para wali, para wakil, orang-orang yang punya otoritas di atas kita itu menerima otoritas dari Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita. Siapapun otoritas itu. Ya, kenapa? Karena ketaatan itu akan membawa berkat yang nyata dalam dunia ini serta di sorga nanti. Otoritas tertinggi adalah Allah. Lalu dia mendelegasikan otoritasnya kepada pihak lain. Dan saudaraku sekalian, kita harus tunduk kepada otoritas yang telah Allah tetapkan atas hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dan saya rindu kita belajar mengerti mengenai otoritas ini. Otoritas dalam kehidupan orang Kristen adalah bentuk pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudaraku. Orang Kristen percaya bahwa mereka harus hidup seturut dengan petunjuk dan perintah Tuhan yang terungkap melalui Alkitab, serta harus belajar menghormati otoritas yang ada di dunia ini dengan cara yang selaras dengan Alkitab. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Ketika saudara mengerti kebenaran, maka itu kebenaran akan memerdekakan saudara. Kalau saudara mengerti dalam hidup kita ada otoritas-otoritas dan kita hidupnya di bawah otoritas tersebut, maka bagian kita, tanggung jawab kita adalah tunduk dan taat kepada otoritas tersebut. Kenapa? Karena otoritas yang ada di dalam dunia ini, lembaga-lembaga, wali, wakil, orang, itu semua diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika saudara, kita semua tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas hidup kita, maka itu sama dengan kita telah tunduk dan taat kepada Allah. Oleh sebab itu saya rindu saudara tidak salah menjalani hidup saudara sebagai orang Kristen. Saudara tidak sembrono menjalani hidup saudara sebagai orang Kristen. Tapi saudara bisa berjalan tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar. Kita belajar. Walaupun tidak mudah untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam pendudukan diri, itu tidak mudah. Karena kita semua punya sifat pemberontak. Kita tidak suka diperintah. Kita tidak suka mendengarkan. Kita lebih suka melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, sesuka hati kita. Kita sudah terbiasa seperti itu. Kita menikmati hidup seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita harus tunduk, taat kepada otoritas yang Tuhan taruh atas kehidupan kita, belum tentu kita bisa melakukannya dengan maksimal. Belum tentu kita bisa melakukannya dengan tulus. Tapi mari siang hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan beranugerah. Kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita minta Tuhan memampukan kita. Agar kita bisa merendahkan diri kita sedemikian rupa. Lalu kita belajar untuk tunduk dan taat kepada otoritas. Karena pada saat kita mengerti, kita taat tunduk kepada otoritas di dalam dunia ini, itu sama dengan kita tunduk dan taat kepada otoritas Allah. Itu sama dengan kita tunduk dan taat kepada Allah sendiri. Dan saya percaya ketika saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara pasti bisa terobosan. Saudara pasti bisa tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di dalam dunia ini. Kita belajar. Tuhan, hamba berdoa, serahkan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati firman-Mu, Engkau urapi. Biar firman-Mu ini boleh menjadi benih yang baik, yang akan jatuh ke tanah yang baik, yaitu hati yang mau terima, yang mau percaya kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga benih itu akan bertumbuh, lalu menghasilkan buah-buah kehidupan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, besarkan firman-Mu, besarkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Tuhan sendiri akan memberkati dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.